Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan kudrah irada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini kita bisa berjumpa kembali dalam suatu acara, yakni ibadah melalui agenda rutin pengajian di majelis ta'lim. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita menghadiri majelis yang mulia ini menjadi sebab kifarat atas dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Kita telah membahas tentang syarat-syarat diterimanya sholat. Ini adalah satu keilmuan yang membahas tentang syarat ingin diterima sholat. Jadi kemarin kita telah pelajari ada yang disebut dengan syarat-syarat sah sholat. Syarat-syarat sah sholat itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum pelaksanaan sholat, ataupun di dalam sholat, ataupun setelah sholat. Maka ketika kita ingin sholat kita sah, syarat-syarat tersebut harus kita laksanakan. Dan itu hukumnya wajib. Nah, kalau bahasan kita sekarang yaitu tentang syarat-syarat ingin diterima sholat. Nah, ini pun ada syaratnya. Yang pertama kemarin telah kita bahas, yaitu tentang syarat-syarat liqabulis sholat, ataupun syarat keinginan kita agar sholat kita diterima. Yang pertama kemarin, pelaksanaan sholat tersebut harus didasari dengan keikhlasan. Niat dalam qalbu kita melaksanakan sholat itu adalah hanya semata-mata liridallah, ingin ridho Allah, ataupun lillah, karena Allah semata-mata. Nah, sekarang bahasan yang kedua, wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Syarat ketika kita ingin sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ayyakuna ma'kul wa malbus wa musalla halalan. Harus ada yang disebut dengan ma'kul. Apa itu ma'kul? Ma'kul itu yang kita makan, termasuk yang kita minum, konsumsi kita. Wa malbus, yang kedua, pakaian yang kita kenakan. Yang ketiga, wa musallahu, tempat sholat kita. Semua yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, sekaligus tempat sholat kita, itu syarat mutlak harus halal. Misal, makanan kita jaga, minuman kita jaga dari hal-hal yang memang halal. Tapi makul, malbus kita, yang kita kenakan, pakaian yang kita pakai, itu ada unsur haramnya. Baik tadi membeli pakaian itu dari uang haram, ataupun pakaiannya haram, maka sholatnya pun tidak akan sah. Pakaiannya bersih, pakaiannya suci, makanan minumannya halal, tapi tempat sholat kita
Misal kita sholat di satu masjid, masjid itu ada persengketaan. Misalkan masjid itu tadinya dari hasil gasab ataupun masjid tersebut ada persengketaan, perselisihan antara yang mewakafkan tadinya sampai gugat menggugat, itu pun sama, maka sholat kita menjadi tidak sah. Maka qala al-Imam Sahal, Imam Sahal berpendapat mengatakan malam yakun mat'amuhu min halalin lam yukshab an qalbihi hijabun wa tasarra'at ilaihi al-uqubat. Menurut Imam Sahal begini, kalau kita makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita minum min halalin, perkara yang kita makan ataupun mungkin pakaian juga yang kita kenakan bukan dari perkara halal, berarti apa? Haram. Baik makanan kita yang haram ataupun tadi membeli makanan itu duitnya haram, maka lam yukshab an qalbihi hijabun, tidak akan dibuka oleh Allah dari hatinya apa hijab. Apa hijab itu? Benteng. Nah, sementara ini kita evaluasi dulu. Kalau kita memakan perkara yang haram, meminum perkara yang haram, ataupun kita membeli makanan atau minuman tersebut dari barang-barang dari cara yang haram, maka benteng penghalang di dalam kolbu kita itu akan semakin tebal. Otomatis ketika dalam kolbu kita banyak hijab, banyak benteng yang menghalangi, doa kita, ibadah kita, sholat kita tidak akan tembus, wusul ataupun sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Imam Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi, beliau mengatakan kepada kita, salasun la yustajabu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan pernah diijabah oleh Allah doanya. Pertama, akilul haram, orang-orang yang sering mengkonsumsi ataupun memakan makanan yang haram. Jadi ternyata selain menjadi penolak diterimanya sholat kita, perkara yang haram, baik makanan ataupun minuman, ataupun caranya tadi mencari duit terus dibelikan makanan ataupun minuman terus kita konsumsi, itu bukan hanya sekedar menjadi sebab sholat kita tidak diterima, tapi doa pun tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Itu konsekuensinya. Yang kedua, wa miksarul ghibah, yang tidak akan diterima ibadahnya, doanya tidak akan dikabul, bahkan sholatnya tidak akan diterima, yaitu orang-orang yang hidupnya itu selalu bergelimang ataupun memperbanyak ghibah. Ghibah itu menceritakan keburukan, kejelekan, aib orang. Maka ketika kita sering berghibah, otomatis konsekuensi yang kita terima adalah ibadah kita, sholat kita, bahkan doa kita pun tidak akan menjadi penyebab adanya ijabah Allah. Kenapa? Karena menurut Imam Sahal tadi, bahwa ketika kita makanan, minuman kita, yang kita makan, yang kita minum bukan dari hal yang halal ataupun haram, maka tidak akan dibuka oleh Allah di hatinya hijab ataupun benteng penghalang untuk menembus ibadah kita ke hadirat Allah. Itu ya. Yang ketiga, yang menjadi penyebab tidak diijabahnya doa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man kana fi qalbihi gillun aw hasadun lil muslimin, orang-orang yang memang dalam hatinya menyimpan dendam, hasud kepada sesama muslim. Jadi kalau dalam hati kita tersimpan dendam, hasud kepada sesama muslim,
maka itu pun jadi penyebab sholat kita tidak diterima, doa kita tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makanya ulama menyayangi kita, menginginkan ibadah kita, sholat kita, doa kita diijabah oleh Allah. Makanya syarat yang kedua yaitu harus ada makanan yang kita makan, minuman yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, tempat yang kita pakai ibadah, halalan itu harus halal. Paham ya? Ini luar biasa. Kadang-kadang hal seperti ini kita tidak bahasanya hal yang disepelekan. Padahal ini sangat penting yang menopang akan diterima dan tidaknya ibadah kita. Bahkan bukan hanya sekedar mempertebal benteng halang ataupun hijab dari hati kita, sekaligus watasara'at ilahi al-uqubat akan menjadi penyebab, akan menjadi asbab, akan menjadi pendorong banyaknya ukubat, bencana, siksaan, balahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering memakan makanan yang haram ataupun meminum minuman yang haram. Jadi dalam hati kita hijab tidak akan pernah dibuka oleh Allah. Yang kedua, siksaan, azab dari Allah akan semakin banyak. Itulah. Ini menurut pendapat Imam Musahal. Wala tanfa'uhu sholatuhu wala siyamuhu wala shadaqatuhu. Bahkan saking sadisnya orang yang memakan haram ataupun meminum barang yang haram, bukan hanya sekedar menjadi pertebal hijab yang tidak akan pernah dibuka oleh Allah dalam hatinya. Yang kedua, memicu adanya bencana dan balahi yang akan datang. Dan yang ketiga, la tanfa'uhu sholatuhu, tidak akan bermanfaat sholat yang dia kerjakan, wala siyamuhu, bahkan puasa yang dia kerjakan, wala shadaqatuhu, dan shadaqah yang dia berikan, tidak akan ada manfaatnya ketika perkara-perkara yang dimakan ataupun yang diminumnya berasal dari hal-hal yang haram. Ibaratnya kalau kita bersedekah, sedekahnya hasil dari haram, apakah itu sah? Sedekahnya sah. Cuman kalau untuk diterima dan tidak sedekah kita, jelas tidak akan pernah diterima sedekah dari hal yang haram. Misal ladang korupsi, setelah korupsi kemudian duitnya tersebut sebagian disedekahkan, diinfakkan ataupun diberikan santunan, itu pun sama. Bahkan ulama memberikan studi banding ataupun penyamaan. Kalau kita bersedekah dengan hal yang haram, maka ibarat kita bersuci dengan air kencing. Jadi tidak akan ada faidah dan manfaatnya. Maka dalam ilmu usul fikih ada kaidahnya seperti ini. Ma harrama fa'luhu harrama talbuhu. Barang yang diharamkan mengerjakannya, maka mencarinya pun diharamkan. Jadi kalau kita mengerjakan perkara yang haram, maka mencarinya pun haram. Misalkan bahwa korupsi itu haram. Nah, kita mencari jalan untuk berkorupsi pun sudah haram. Jangankan korupsinya, mencari jalannya pun itu sudah haram. Ma harama akhdhuhu harama inqa'uhu. Perkara yang memang diharamkan mengambilnya, maka memberikannya pun sama haramnya. Ibarat orang di bulan Ramadan jualan makanan. Meskipun orang yang jualan makanan tersebut berpuasa, maka tetap karena sababiyah dia menjual makanan di bulan Ramadan di siang hari, maka sama, mereka pun meskipun berpuasa sama dengan tidak berpuasa dan dosanya pun sama. Itu konsekuensinya. Maka setelah mengetahui keilmuan ini, kita usahakan dalam makanan ataupun minuman konsumsi kita diusahakan untuk menjaga dari hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Karena hal-hal yang haram tadi bisa menjadi penyebab ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, puasa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.